Brand-brand sekarang itu gila-gila banget ya. Harga cuma 1,5 juta bisa ngasih spek performa yang sadis. Nah, ini adalah smartphone yang kita dapetin di harga 1,5 juta rupiah. Dan secara performa, ini termasuk terbaik ya sekarang ya, untuk sekarang. Karena untuk sekarang, dia bisa ngasih jaminan anti-lag selama 5 tahun. Dan dia pakai prosesor terbaru, yaitu adalah MediaTek Helio G100. Ya, ini adalah penerus dari Helio G99 ya. Nah, kalian pasti penasaran banget nih, gimana performa Helio G100 ini? Apakah ngebut ketimbang Helio G99? Yuk, kita langsung aja unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Ya, ini murah banget. Kalau dulu Helio G99 itu dijual 2 jutaan, sekarang dijual di angka mulai 1,5 jutaan aja. Udah, kita mau pindahin dulu kameranya ke atas ya. Oke, kita sudah di meja unboxing. Mari kita langsung aja unboxing paketnya. Dan ini adalah HP terbaru dari Infinix, yaitu adalah Infinix Hot 50. Ini varian RAM 8GB dengan internal storage di 128GB. Ini ya, 5 tahun Opsmoothest. Ya, ini anti-lag selama 5 tahun. Keren banget sih ya. Helio G100 prosesor, 120Hz. Wow, ini dijelasin ya. Kalau dulu kan dibully nih, redup layarnya redup. Tapi sekarang dikasih tahu bahwa dia sudah ngasih 800 nits. Jadi lebih enak dipakai di bawah sinar matahari ya. Dan speknya ini NFC, anti air juga. Anti airnya itu hanya cipratan air aja ya. Nih, sadis no limit. Dan kalau kita lihat sih speknya seperti ini. Oke, kita langsung aja buka plastiknya. Oke, di dalamnya ada HP-nya. Terus dalamnya lagi ini ya, dapat buku petunjuk dan buku pengguna. Kemudian ini ya, Mas, dia udah jelly case. Beda nih sama entry levelnya kayak Infinix Smart 9, itu masih pakai yang hard case ya, yang bikin body lecet. Kalau ini kan udah aman lah ya. Dan tentunya bodi bagian belakangnya pasti terlindungi itu. Dan kita dapat kabel data USB Type-C, adapter charger yang udah mendukung fast charging 18 watt aja sih ya. Nih, menurut kalian ini udah oke apa mesti kasih di 33 watt? Oke, itu aja yang kita dapat dalam paket penjualannya. Kita lihat HP-nya. Nih ya, dijelasin di bagian depan sini dengan desain yang premium dengan ketebalan cuma di 7,7 mm. Kemudian dijelasin 120Hz dengan layar Full HD Plus dan 800 nits-nya ya. Mengapa sih dijelasin ini? Karena emang ini jadi isu banget nih di Infinix. Karena seri-seri entry levelnya itu layarnya kurang cerah gitu. Kita ambil warna ini ya. Jadi ini termasuk warna terbaik menurut saya. Dan sekarang handphone tuh desainnya udah simple-simple lagi ya. Kalau dulu kan emang besar-besar banget bagian kameranya, sekarang menurut saya sih lebih simple dan lebih enak dilihat lah ya. Terus ini aja biar nggak hilang. Oke, tampilannya seperti ini. Bagian belakangnya menurut saya sih udah oke banget. Nah, kalau kita lihat sih di sini 3 kamera ya. Dan sini tuh dijelasin lensnya aperture-nya di 1,6 27,2 mm. Nih ya, jelasin sini ya. Tuh. Oke, menurut teman-teman gimana nih desain ini? Simple atau enggak? Menurut saya sih simple banget desainnya ya. Nggak malu-maluin banget. Kalau dulu kan emang trennya boba-boba gitu ya. Seri Hot 40 itu desainnya boba-boba banget. Kalau sekarang dibikin lurus seperti ini, jadi mengingatkan kita pada HP Samsung ya. Kalau cuma ini tuh dikasih frame dan di aksen kamera tuh dikasih chrome-chrome gitu. Dan ini bodi bagian belakangnya. Kita bandingin sama ini. Ya, hampir sama ya sama ini Infinix Note VIP udah sold out nih. Kalau ini harganya cuma 1,5 juta aja. Desain sampingnya seperti ini, nol power sama fingerprint, volume up volume down. Di bagian atas kosong ya. Di bagian kiri buat SIM tray. Nah, tadi saya taruh ya. Nih, kita coba lihat slotnya. Oke, ini sudah mendukung triple slot ya. Jadi bisa dual SIM, 1 micro SD. Dan di sini bawah ini ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Kita coba hidupkan unitnya.
Oke, nyala ya. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail Infinix Hot 50 ini. Oke, ini dia tampilan awal dari Infinix Hot 50. Nah, untuk harga kalian bisa beli di harga 1,6 juta ya. Nah, kalau kalian belinya di Shopee itu ada potongan voucher diskon hingga 100.000. Itu kalau kalian beli gadget pasti ada voucher 100.000 ya. Jadi kalian bisa beli dengan harga 1,5 juta rupiah. Kayak saya kan dapatnya di 1,5 juta rupiah aja. Nah, smartphone ini dari dimensi sih saya seneng banget, compact ya, ukurannya juga nggak terlalu tebal. Cuma yang jadi isu di sini adalah kalau kita taruh di meja. Ini terasa banget ya. Jadi kurang presisi maksud saya. Tuh. Ini kalau kalian taruh di meja, kalian harus pakai case-nya. Kalau nggak ini tuh. Kameranya ini ya gede banget sih ya. Karena dia lurus kayak gini, jadi kalau kita taruh di meja itu nggak enak banget. Goncangannya tuh terasa banget. Beda nih sama-sama yang kayak seri lamanya kayak ini ya. Ini kan tuh masih oke lah, nggak terlalu terasa goncangannya. Nah kalau yang ini karena dia menonjol sampai ke bawah sini, jadi kalau taruh kayak gini tuh agak kurang nyaman. Jadi kalian harus pasang case-nya. Nah case-nya pun sekarang udah oke ya, jadi udah tercover semua bagian belakangnya. Untuk beratnya ini juga nggak terlalu berat, cuma di 187 gram aja. Jadi kalau dipegang kayak gini nggak bakalan pegel. Dan ini ringan ya. Biasanya kan HP 200 gram rata-rata ya. Ini hanya di bawah 200 gram. Udah kayak HP-HP Oppo, Vivo gitu ya, yang desainnya slim gitu. Terus di sini sudah dilengkapi sama IP rating 54 dan materialnya sih masih full plastik. Oke lah, harga cuma 1,5 juta rupiah. Nah, kita lanjut ke bahas UI-nya. Nah, untuk UI ini kita nggak tahu ke depannya apakah ada sering update software atau enggak ya. Tapi kalau dari Infinix, ya Oppo sih, Infinix Hot 50 ini dikasih Android 14 dengan versi XOS ya. Ini menggunakan base-nya XOS 14,5. Untuk Android aslinya adalah Android 14 gitu. Nah, untuk kedepannya kita nggak tahu nih apakah dari Infinix ini bakalan ngasih update software atau tidak. Nah, pengalaman kita sih Infinix itu agak jarang ngasih update software. Tapi kedepannya kita nggak tahu karena di sini tuh ada embel-embel 5 tahun ya lancar dari TUP. Ya, jadi kayaknya sih mestinya ya Infinix sudah memperbaiki di bagian software yang karena udah berani ngasih jaminan software. Ya, ini lancar sama 5 tahun ya. Kalian beli HP ini ada jaminan 5 tahun pasti lancar dari Infinix ya. Kedepannya nggak tahu gimana, apakah ada garansinya atau gimana, kita nggak tahu ya karena belum ada info lebih detail dari Infinix-nya. Kita lihat ke depannya apakah ya ditanggung ya, kita pakai 3 tahun lemot diapakan, apakah di reset aja, nggak tahu ke depannya gimana. Nah, selanjutnya kalau kita lihat fitur-fiturnya di sini ya. Nah, kita masuk ke setting. Dan ini my phone, itu settingan seperti ini aja. Terus kita coba lihat di special function-nya. Nah, special function-nya seperti ini ya. Oh, ini ada intelligent facilities, ya app booster, smart sense, smart touch kayak gitu. Kemudian kalau kita cek bawahnya ada dynamic bar, ada floating windows ya, standar sih ya, aplikasi yang sering dikasih. Kemudian ada memory fusion, di sini tuh hingga 8 GB. Nah, kalau teman-teman nih sering aktifin atau enggak ya memory function seperti ini, memory fusionnya berfungsi apa enggak ya? Smart panel, kalau saya sih kiranya nggak berfungsi banget nih. Kemudian ada game mode, dan game mode-nya ini sudah ada bypass charging. Keren ya, walaupun harganya terjangkau tapi sudah mendukung bypass charging. Oke, gitu aja sih ya. Kita langsung aja pembahasan berikutnya, yaitu di bagian layar. Untuk bagian layar, jujur nih, ini lebih baik ketimbang di Itel RS4 ya. Untuk bagian layar saya lihat lebih berwarna, lebih hidup, dan lebih cerah. Nah, di sini tuh Infinix Hot 50 ini dibekali layar Full HD Plus ya. Kita langsung aja masuk ke device. Ini mana ya? Display info ya, ini aja lah. Nah, dia ukuran layarnya sudah lebar juga di 6,78 inch, sudah Full HD Plus dengan resolusi di segini ya. Bisa dilihat, cakep di 2460 kali 1080 ya. Dan di sini 20,5 banding 9,
Dan kerapatan layarnya ini juga udah enak banget di 395 ppi ya. Jadi ya kalau dipakai harian udah enak, detail itu lebih cakep. Dan kalau kita lihat nih, refresh rate-nya hingga 120 Hz. Nah, untuk torch sampling rate-nya gimana, Bang? Nah, ini mentoknya sampai di 240 Hz. Jadi untuk layar sih ini lebih baik ketimbang itel RS4. Jadi ada improve sedikit. Apalagi ini hingga 800 nits ya. Jadi lebih enak dipakai buat outdoor. Siapa tahu nih teman-teman suka outdoor, pengen pakai handphonenya, ini udah enak dipakai. Dan secara kecerahan juga udah cakep menurut saya nih ya. Tuh. Jadi kecerahannya udah maksimal seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, enak apa enggak. Oke, kalau saya sih menurut saya ini lebih baik ketimbang itel RS4 untuk bagian layarnya. Nah, di sini tuh kita coba multi touch-nya, apa dia 10 sentuhan atau masih di 5 sentuhan? Oh, ternyata masih di 5 sentuhan aja untuk bagian layarnya. Kemudian coba kita lihat apakah dia bisa nonton Full HD atau enggak di Netflix. Kita cek menggunakan DR Info. Nah, kalau cek di sini tuh security levelnya hingga L1 ya, jadi udah bisa sampai Full HD. Jadi udah enak banget nih kalau kita pakai nonton di Netflix. Nah, untuk proteksinya kita nggak tahu apa ya, karena di sini tuh nggak ada. Jadi saya sarankan kalau kalian beli HP ini, pasangkan screen protector, dan ini udah dikasih screen protector, cuma yang plastik gitu ya. Saya sarankan sih pakai temper biar lebih enak dipakainya. Kalau jatuh tuh nggak khawatir. Ya karena ini layarnya belum AMOLED juga, masih nggak khawatir sekali sih ya, masih bisa kok diperbaiki. Harganya nggak mahal untuk layar. Kalau AMOLED baru harganya lumayan tinggi. Nah, kita coba tes buat real drum. Bagian layar sih nggak ada masalah sama sekali sih ya. Tuh bagian layar oke-oke aja, nggak ada keluhan yang terlalu terasa. Touch delay pun nggak terasa di sini. Ya masih smooth, masih enak. Nih cara ngetesnya kayak gini biasanya. Tuh aman sih ya, untuk layar sih nggak ada keluhan. Nah, kita coba nonton YouTube. Oke, ini udah masuk ke YouTube. Yang saya sarankan di sini, ya saya sarankan sekali karena di sini hanya single speaker aja. Yang mana kan dari Infinix untuk seri entry levelnya aja sudah ngasih dual speaker. Tapi untuk seri yang mid range-nya malah nggak dikasih dual speaker. Ya mid range harga 1,5 juta ya. Kalau entry level kan harga 2 juta. Ya Infinix Smart 9 aja udah dual speaker, ini masih single speaker. Technospark yang Go 1 aja udah dual speaker. Ini harga 1,5 hampir 1,6 juta belum dual speaker. Suaranya standar aja. Itu kualitas gambar sih ini lebih baik ketimbang itel RS4. Nah itu dia untuk di bagian layar. Menurut saya sih cukup banget ya, sekedar dipakai buat nonton YouTube, nonton Netflix, ini udah bisa ngasih layar yang lebih baik ketimbang itel RS4. Selanjutnya kita bahas di bagian performa. Untuk performa ini udah dikasih chipset terbaru teman-teman, yaitu MediaTek Helio G100. Ya ini adalah penerus dari Helio G99. Secara performa emang dituning dikit ya, nggak banyak-banyak ya. Mungkin nanti ada Helio G150, ada Helio G200 ya. Kita tunggu ya ke depannya. Ya dituning dikit, udah biar bisa dijualkan ya. Kalau Helio G99 kan persepsi masyarakat bosen. Ya udah kasih Helio G100 dengan tuning dikit, udah bisa jualan lagi. Nah prosesor ini tuh secara performa sih hampir sama kayak Helio G99 ya. Dan menurut saya sih nggak terlalu berubah atau ya naiknya 200%, 100% enggak ya, naiknya cuma 10% aja. Jadi antara Helio G99 sama Helio G100 menurut saya ya performanya nggak terlalu jauh ya. Nah kalau kita cek menggunakan depth check, ini masih geteknya Helio G99 ya. Tapi ini udah Helio G100 ya, aman. Kemudian untuk GPU Mali-nya, dia menggunakan GPU Mali G57 MC2 ya. Core-nya 2. Kemudian di sini untuk RAM-nya 8 GB
dengan internal storage di 200 mah. Kebiasaan ya kita bahas HP harga segini 256 GB. Ini hanya 128 GB ya. Yang menurut saya sih udah cukup banget. Tipe RAM-nya adalah LPDDR4X dan tipe memorinya adalah UFS nih ya, 128 GB teman-teman. Ya menurut saya sih ini udah cukup banget. Ketimbang teman-teman beli eMMC nambah lagi dikit, mending beli UFS ini. Lebih kenceng, lebih enak dipakai buat harian. Nah untuk baterainya dikasih baterai 5000 mAh dengan dukungan charger masih di 18 watt. Mesti kan bisa ngasih ya 33 watt lah ya. Tapi sayang di sini masih 18 watt maksud saya. Dan untuk di sini juga sudah tersedianya fitur bypass charging. Jadi untuk main game udah enak banget. Dan fingerprintnya ada di sebelah kanan ini, side fingerprint. Nah untuk gironya, ini gironya masih software ya. Saya kiranya hardware. Dan setelah saya cek-cek lagi ternyata ini hanya software aja. Jadi ya untuk main game tentunya kurang nyaman untuk game PUBG Mobile karena kurang enak kita gerakin ya gironya itu. Terus kemudian di sini ya gitu aja sih fitur-fiturnya ya, nggak ada apa-apa lagi. Hampir sama sih kayak HP-HP yang pakai Helio G99 ya, secara performa, kemudian layarnya juga sama. Nah, biar kalian tahu, kita sudah cek menggunakan Antutu Benchmark. Nah, maka saya bilang sama aja ya. Dapat skor di 424.000 dengan skor CPU hampir sama kayak Helio G99 ya. GPU juga hampir sama, memori ya gitu-gitu juga. UX segini. Ya menurut teman-teman gimana? Dengan harga 1,5 juta dengan skor Antutu segini worth it atau enggak? Kalau dari Gadget Max sih worth it ya. Ketimbang teman-teman beli Itel RS 4, mendingan coba ini aja. Ya Infinix itu lebih baik di bagian layarnya ya. Dari dulu emang kalau Infinix jualan ya layarnya itu lebih enak dilihat, dipandang ketimbang Itel gitu ya. Nggak tahu kenapa. Mungkin biar ada ya jeda-jedanya gitu ya. Kalau disamain kan teman-teman beli Itel semua nanti. Nah, kita juga testing GPU Mas Benchmark. Nah, dapat skor segini. Nah, uji gamingnya ya teman-teman ya. Kita langsung aja uji gaming, yaitu adalah game PUBG Mobile sama game mobile aja. Kita langsung aja masuk ke ke gamenya maksudnya. Oke, di sini udah masuk ke game Genshin Impact. Kita langsung aja coba. Settingannya standar aja ya. Di lowest saja. Karena secara performa sih sama aja ya, sama Helio G99. Come a little closer. Come a little closer. You're in for a little shock. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Come a little closer. Udah kena. Go go berry bunny. Right. Ya kayak gitu untuk game Genshin Impact lumayan lancar di HP ini dan nggak terlalu panas di HP ini ya. Dan kita lanjut game kedua, yaitu adalah game PUBG Mobile. Game kedua adalah game PUBG Mobile. Nah untuk game PUBG Mobile kita dapat settingan grafis di Smooth Ultra, mentoknya sih di SD High. Dan pakai realistik dan anti-aliasing 2 kali. Gyroscope kita coba hidupkan. Wah ini nama saya mah dim nih. Gyroscope-nya ini software ya, kalau hardware enak banget pasti. Nah kita coba masuk ke game mode ya, ke game mode-nya maksudnya. Oke, ini udah masuk ke game mode-nya. Nah, kalau kita lihat bypass charging sudah hidup di sini. Kemudian kalau kita lihat bawah lagi ada magic button ya, tinggal di setting aja. Oke, tinggal ditahan ini, pindahin ke sini dan dance. Dan kita bisa fungsikan magic button-nya. Jadi L1 gitu.
Ya, keren dulu ya. Oh ya, tadi kayaknya ada musuh sini. Aduh, sial. Aduh. Ya, kayak gini lah ya game PUBG Mobile. Lancar-lancar aja sih di Helio G99 ya. Kita lanjut game ketiga, yaitu game Mobile Legends. Game berikutnya adalah game Mobile Legends. Settingannya seperti ini ya teman-teman. Dan kita langsung aja testing gamingnya. Ya, game Mobile Legends sih ini udah pasti dilibas ya, karena emang secara performa udah enak banget nih. Ya kayak gitu untuk testing game Mobile Legends, kita testing bentar aja, dan secara performa sih puas banget. Rata-rata FPS-nya juga di 60 fps ya, walaupun sih nggak mentok-mentok banget di 60 fps, tapi is oke banget. Secara performa ini good. Oke, itu dia buat hasil performa gamingnya. Selanjutnya kita bahas di bagian kamera. Nah, untuk kamera, smartphone ini dibekali kamera 50 megapiksel dan ini sensornya nggak pakai sensor Sony IMX. Nggak tahu kenapa ini nggak dikasih ya. Kalau dikasih ini kan jadi perfect banget. Nah, untuk sensornya kita lihat langsung aja ya, menggunakan device info HW. Di sini untuk kamera dia dibekali kamera 50 megapiksel pakai sensor Samsung yaitu S5 KJN1. Ini biasanya sering-sering dipakai nih sama keluarga Infinix, Tecno atau Itel ya, karena emang tuning sensornya sih oke. Cuma yang oke ya IMX dong, Sony IMX 582. Tuningnya itu enak banget. Kemudian di sini tuh ada kamera depth dan sisanya lagi satu saya nggak tahu nih kameranya apa karena nggak kedetek. Terus di sini untuk kamera depannya dia menggunakan 8 megapiksel dari Galaxy Core GC08A8. Nah, kita langsung aja masuk ke UI dari kameranya. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk video dia bisa merekam video hingga 2K 30 fps dan bisa juga ngerekam di 1080p di 60 fps juga ya teman-teman. Ini udah oke banget caranya. Sayangnya belum support sampai 4K. Nah, untuk kamera depan juga sama, mendukung sampai 2K. Tapi di fitur di sini tuh ada e-cam, ada portrait, ada super night, ada more, gitu aja sih ya. Nah, untuk kameranya bisa zoom sampai 2 kali aja. Oke, kita langsung aja uji coba sedikit untuk kameranya. Hasil kamera dari Infinix Hot 50 seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari smartphone Infinix Hot 50. Dan di sini tuh bisa merekam di 1080p di 60 fps dan di 2K 30 fps. Kita ngerekamnya di 1080p di 30 fps dulu ya. Untuk fokusnya cepet. Dan untuk hasil gambarnya sih cukup oke, nggak jelek-jelek banget kok untuk harga segini. Dan di sini tuh saya sayangkan belum ada yang namanya Ace. Jadi kalau kalian pakai jalan, tentunya dia bakalan bergoncang. Kita coba pakai jalan. Tuh. Jadi sini tuh belum ada fitur Ace ya. Jadi kita ngerekam kayak gini aja. Oke, kita coba di 1080p di 60 fps. Oke, ini adalah hasil rekaman di 1080p di 60 fps. Hasilnya seperti ini. Fokusnya sih sama-sama cepat aja sih ya, nggak ada perubahan sama sekali. Dan kita coba pakai jalan. Nih, kalau pakai jalan hasilnya kayak gini. Nah, untuk selanjutnya kita coba di 2K. Nah, ini kita ngerekam di 2K ya. Kita coba zoom 2 kali. Hasilnya seperti ini. Ya, nggak begitu pecah ya menurut saya. Hasilnya masih oke banget. Nih ya. Detailnya juga masih oke. Cuma ya getar-getar gini. Nah, kita balikin kayak gini hasilnya.
Ini kita ngerekam di 2K, kita coba rekam ini. Nah, kalau kalian ngerekam di 2K ya tentunya kalian pasti nyari hasil gambar yang detail. Jadi ya kalau kalian pengen rekam produk gitu ya biasanya yang dekat-dekat seperti ini, pasti butuh rekaman yang bagus. Di zoom hasilnya seperti ini. Ya, zoom digital lah ya, bukan zoom secara kamera. Hasilnya kayak gini. Oke, detailnya juga masuk lah ya. Kita coba rekam muka saya. Nih, kalau kita rekam muka saya, rekamnya di 2K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Menurut teman-teman gimana? Bagus atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut untuk testing kamera depannya ya. Dan ini adalah hasil kamera depan. Kita langsung aja merekam di 2K 30 fps. Biar sekalian. Dan untuk kamera depan bisa merekam di 1080p 30 fps sama di 60 fps dan sama 2K 30 fps. Sayang di situ belum ada fitur Ace ya. Jadi sangat disayangkan sekali. Kalau pakai jalan gimana Bang? Ya tentunya bakalan bergoncang. Kalau kita ngerekam sini. Ya menurut saya sih oke banget sih hasilnya ya. Gak malu-maluin sekali. Kalau kita pakai vlogi masih oke, tinggal tambah stabilizer aja. Nah, itu aja untuk hasil kamera depan dan kamera belakang dari smartphone ini. Kita lanjut foto. Hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Infinix Hot 50 ya. Nah, ini cocok banget teman-teman. Emang teman-teman itu nggak pengen beli HP dari itel, yaitu tepatnya itel RS4, bisa coba ini ya. Ya, harganya 1,5 juta. Kalau belinya di Shopee, ke toko lain sih palingan di 1,6 juta rupiah. Nah, kelebihan dari HP ini tuh desainnya masih oke banget menurut saya. Nggak niru-niru kayak iPhone lagi. Sekarang udah kayak Samsung gitu ya. Dengan kamera yang besar-besar seperti ini. Dan menurut teman-teman gimana desain seperti ini? Cakep atau enggak? Menurut saya sih cakep ya, apalagi warna yang ini. Kemudian di bagian layar ini juga udah enak. Dia sudah 800 nits, jadi udah enak dipakai di bawah sinar matahari. Performa Helio G100 hampir sama kayak Helio G99, jadi saya nggak ada ngeluh sama sekali. Tipe memori sudah UFS. Kekurangannya apa Bang? Kekurangannya adalah RAM-nya nggak 12 GB dan storage-nya bukan 256 GB dan layarnya bukan AMOLED. Itu aja sih kekurangannya. Oke, segitu dulu video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.